Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Patra Buana Hadiis dari kelas TI 1B dengan NIM 203307075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas EIGRB di GNS 3. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa menampilkan secara dalam bentuk video. Ini saya tampilkan dalam bentuk screen capture dikarenakan laptop saya agak berat jika menjalankan aplikasi perekaman layar. Oke, sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu membuat topologinya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa jeda untuk melihat secara detail bagaimana persambungan antara microtik dengan PC. Setelah semua sudah terancang kurang lebih seperti ini, kita bisa klik start atau mulai untuk mengaktifkan semua yang terhubung. Setelah itu kita masuk di microtik 1. Kita masukkan IP address seperti biasanya, IP address yang mengarah ke microtik 2 dan juga microtik 3. Kita ketikkan IP address yang mengarah ke PC 1 202.1.1.1/24 dengan interface Ether 1. Kemudian yang mengarah ke PC 2 kita ketikkan IP address 202.2.2.1/24 dengan interface Ether 2. Setelah itu kita masuk ke microtik 2, kita ketikkan hal yang sama, kita masukkan IP address di masing-masing jalur, baik yang mengarah ke PC maupun yang mengarah ke microtik 1. Kita ketikkan IP address yang mengarah ke microtik 1. Kita ketik IP address 202.1.1.2/24 dengan interface Ether 2. Sedangkan yang mengarah ke PC 1, kita ketikkan IP address 192.168.0.1/24 dengan interface Ether 1. Setelah microtik 2 selesai, kita pindah ke microtik 3. Kita ketikkan IP address 202.2.2.24 dengan interface Ether 2. Ini yang mengarah ke microtik 1. Sedangkan yang mengarah ke PC 2, kita ketikkan IP address 192.168.1.1/24 dengan interface Ether 1. Setelah itu kita kembali lagi ke microtik 2. Kita ketikkan interface IOAP add name PC, remote addressnya 202.2.2.2. Kemudian kita enter, maka akan muncul tune ID, kita ketikkan saja 0. Setelah itu kita lanjut ketikkan interface bridge add name bridge 1. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan interface bridge port add interface PC, kemudian bridge-nya bridge 1. Kita lakukan hal yang sama, tapi interface-nya kita ubah dari yang PC kita ubah ke Ether 1. Setelah itu kita ketikkan IP DNS set server, kita masukkan servernya 8.8.8.8, 8.8.4.4. Kemudian allow remote request-nya kita ketikkan yes. Setelah itu kita ketikkan IP firewall net at chain src nat, out interface-nya Ether 2, action-nya masquerade. Di sini saya salah ketik, jadi yang benar MASQUERADE.
ERADE. Kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan IP route-nya. Kita ketik IP route at gateway 202.1.1.1. Kita enter. Setelah di mikrotik 2 selesai, kita pindah ke mikrotik 3. Kita lakukan hal yang sama, kurang lebih seperti yang kita lakukan di mikrotik 2. Di sini mikrotik saya tadi restart, jadi saya masuk lagi seperti biasa, admin, kemudian enter. Saya cek IP address-nya, IP address print, ternyata sudah ada IP address-nya. Kita lanjut, kita ketikkan interface AOIP at name PC dengan remote address-nya 202.1.1.2. Kita enter, kemudian muncul tunnel ID, kita ketikkan 0 saja. Setelah itu kita ketikkan interface bridge-nya at name bridge 1. Kemudian interface bridge port at interface PC, bridge-nya bridge 1. Kita lakukan hal yang sama, tapi kita ubah yang dari interface PC ke interface Ether 1. Kita enter. Selanjutnya kita ketikkan IP DNS set servernya 8.8.8.8,8.8.4.4 dengan allow remote request-nya kita ketikkan yes. Setelah itu kita ketikkan IP firewall NAT at chain srcnat out interface-nya Ether 2 action-nya mosquerid. Di sini saya typo lagi. Setelah itu kita ketikkan IP route-nya, IP route at gateway 202.2.2.1. Setelah itu kita masuk ke mikrotik 1, kita ketikkan IP route at DSP address-nya 192.168.0.0, gateway-nya 202.1.1.2. Kemudian kita lakukan yang sama, kita ubah 1 dan kita ubah 2. Setelah itu kita masuk ke PC 1, kita ketikkan IP-nya dengan IP 192.168.0.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.0.1. Setelah itu jangan lupa di save. Kemudian kita lakukan hal yang sama di PC 2. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2.192.168.1.1. Kalau ingin cek IP-nya, kalian bisa ketikkan show IP, maka di situ akan muncul beberapa informasi tentang IP yang sudah kita ketikkan tadi. Jangan lupa kita save juga. Setelah dari PC 1 dan PC 2, kita bisa uji coba cek konektivitas menggunakan ping. Kita cek PC 1 ke PC 2 apakah terhubung dan juga sebaliknya. Di sini sebagai contoh, saya sudah terhubung antara PC 1 ke PC 2 maupun sebaliknya. Oh ya, saya tadi lupa, yang bagian sebelah kiri sendiri routing EIGRP protokol, dengan yang tengah itu intra EIGRP protokol, sedangkan yang paling kanan itu routing RIP protokol. Tadi sempat lupa. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bagian mikrotik 5. Kita ketikkan IP address-nya. Setelah kita ketikkan IP address, kita ketikkan routing RIP interface, kemudian kita ketikkan routing RIP network. Setelah itu kita ketikkan routing RIP network dan routing RIP set distribute, defaultnya always, redistribute-nya connected yes. Kalian bisa jeda untuk melihat secara detailnya. Kemudian kita masuk ke mikrotik 4. Kita lakukan hal yang sama yang dilakukan ke mikrotik 5 sebelumnya. Kita ketikkan IP address, kemudian routing RIP interface, kemudian routing RIP network, kemudian routing RIP network, kemudian routing RIP set. Setelah mikrotik 4 dan mikrotik 5 sudah selesai, kita masuk lagi ke
mikrotik 1, kita ketikkan IP address yang mengarah ke mikrotik 4. Kita ketikkan IP address alt address 202.3.3.1 per 24 dengan interface-nya ether 3. Setelah itu kita ketikkan routing RIP interface-nya L send V2 receive V2. Setelah itu kita ketikkan routing RIP networknya yang 1, 2, 3 juga kita ketikkan. Kita juga ketikkan RIP networknya yang 1, 2, 3 juga kita ketikkan. Setelah itu kita ketikkan routing RIP set distribute defaultnya always, redistribute connected-nya yes. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke PC3, ketik IP-nya yaitu 192.168.2.2.24.192.168.2.1. Kita cek IP-nya, show IP, dan ternyata sudah ada, sudah masuk. Jangan lupa kita ketikkan save. Setelah sudah kita save, kita uji coba konektivitasnya antara PC1, PC2, PC3 ke masing-masing. Kita bisa acak, kita bisa bolak-balik bagaimana konektivitasnya, apakah sudah terhubung atau belum. Sebagai contoh, ini milik saya, ada terjadi kesalahan jika PC1 ke PC2 bisa terhubung maupun sebaliknya, dan juga PC1 ke PC3 juga terhubung, PC2 juga terhubung. Namun di PC3 untuk konektivitas ke PC2 maupun PC1 mengalami permasalahan. Ini dikarenakan ibarat pintu gerbang dari PC2 dan PC2 dan PC1 itu bisa menuju ke PC3, sedangkan dari PC3 tidak dapat masuk ke dalam atau masuk terhubung ke PC2 maupun PC1. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita masuk ke mikrotik yang 1. Kita lihat, kita bisa ketikkan routing RIP print. Nah, di sini ada keterangan redistribute static yang awalnya yang bagian atas sendiri ini itu no. Maka dari itu kita buat yes dengan cara kita ketikkan routing RIP set redistribute static sama dengan yes. Kemudian kita enter, kita cek lagi, kita ketikkan routing RIP print. Nah, di sini sudah berubah yang bagian bawah ini, redistribute-nya menjadi yang static ini menjadi yes. Yang awalnya no, kini sudah menjadi yes. Ini yang menyebabkan mikrotik 3 tidak bisa terhubung ke mikrotik 1 maupun 2, tapi mikrotik 2 maupun 1 bisa terhubung ke mikrotik 3. Setelah itu kita bisa cek konektivitasnya menggunakan ping. Apakah bisa PC3 terhubung ke PC2 maupun PC1. Di sini sebagai contoh, ternyata sudah bisa saling terhubung, baik PC1, 2 maupun 3 maupun secara diacak. Perhatikan di PC3. Nah, di situ yang awalnya ada tulisan destination network unreachable, kini sudah bisa terhubung ke PC1 yang IP-nya 192.168.0.2 dan juga bisa terhubung ke PC2 dengan IP 192.168.1.2. Ini juga PC1 maupun PC2 bisa terhubung ke PC3 maupun secara acak. Intinya di sini praktek kali ini EIGRP sudah berhasil, semua PC 1, 2, 3 bisa saling terhubung satu sama lain. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.